Halo semua para pendengarku, dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, namaku Brigita Bunga Prakasita, biasa dipanggil Bunga. Atau banyak orang bilang, panggil saja nama dia Mawar. Aku juga gak tahu kenapa semua orang selalu bilang kayak gitu, tapi itu selalu terjadi setiap aku memperkenalkan diriku. Aku mahasiswi Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Bahasa Asing Terapan. Nah, pada kesempatan kali ini aku diberi tugas pada mata kuliah Kebudayaan Indonesia untuk menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan di daerah aku tinggal. Nah, unsur kebudayaan yang aku pilih itu adalah dari sistem teknologi. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan dikit nih tentang sistem teknologi secara umum. Sistem teknologi mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dalam perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara manusia mengekspresikan keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian. Teknologi peralatan dan perlengkapan hidup manusia meliputi alat-alat produksi, senjata, wadah, pakaian, dan perhiasan, makanan dan minuman, tempat berlindung, dan perumahan, dan terakhir alat transportasi. Nah, sistem teknologi yang aku ambil tuh alat transportasi. Alat transportasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Transportasi digunakan untuk perpindahan barang-barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, teknologi transportasi adalah sebuah alat yang digunakan untuk transportasi. Pertumbuhan kemampuan dan kebutuhan untuk mengangkut sejumlah besar barang atau jumlah orang dalam jarak jauh dengan kecepatan tinggi, dalam kenyamanan dan keselamatan telah menjadi indeks peradaban dan khususnya kemajuan teknologi dalam transportasi. Teknologi transportasi mengacu pada alat dan mesin yang digunakan untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kondisi sehubungan dengan pergerakan orang dan barang. Alat transportasi yang akan aku bahas kali ini merupakan alat transportasi yang sangat ikonik Jakarta, sangat tradisional dan sangat terkenal di kalangan masyarakat Jakarta. Kalau kalian belum menaiki kendaraan umum ini, kalian belum bisa dikatakan sebagai orang Jakarta. Yap, nama kendaraan ini adalah bajai. Bajai merupakan kendaraan bermotor beroda 3 yang banyak digunakan di Jakarta. Selain di Jakarta, bajai juga ditemukan di kota Banjarmasin dan Pekanbaru, serta beberapa ibu kota kabupaten di Indonesia yang umumnya difungsikan sebagai modal transportasi umum. Kendaraan ini diekspor dari India ke Indonesia yang diproduksi oleh PT Bajaj Auto dan sekarang juga dari TVS Motor dan Piaggio. Sejak tahun 40 tahun, PT Bajaj Auto yang mengekspor kendaraan ini dan setelah diperkenalkannya Bajaj menggunakan gas atau CNG di Jakarta, maka perusahaan TVS Motor juga mulai mengirim ke Indonesia, terutama untuk di Jakarta, dari India. Awalnya, Bajaj adalah motor yang diimpor dari Italia dengan desain aslinya ialah Vespa Piaggio 150 GS. Masyarakat India dikenal sebagai masyarakat yang sangat kreatif. Maka dari itu, masyarakat India memodifikasikannya menjadi kendaraan roda 3 dengan nama Bajaj yang dapat menampung lebih banyak orang daripada Vespa itu sendiri. Saat itu, India tertarik untuk membeli Vespa ini. Sehingga pada tahun 1971, Bajaj memisahkan diri dari pabrik Piaggio di Italia dan membuat label sendiri dengan nama Bajaj Auto yang sangat-sangat terkenal. Sekarang aku mau mendeskripsikan keadaan fisik Bajaj. Bahan bodinya terdiri dari 60% terbuat dari metal drum, 40% terpal yang menayungi ruang sopir dan penumpang. Kapasitas mesinnya mencapai 600 cc. Berbahan bakar premium,
Bajai juga memiliki kecepatan normal 40 km per jam dan maksimum dapat mencapai 70 km per jam. Untuk Jakarta, warna bajai ada 2, yaitu oranye dan biru. Terdapat 4 lampu depan dan belakang. Bagian depan, sopir terdapat kaca yang bisa dilengkapi dengan wiper. Di pintu depan bajai, bajainya tertulis daerah operasi bajai, yaitu biasanya terbatas pada suatu kota madya saja. Misalkan pada bagian samping bajai itu tertulis daerah kota madya itu Jakarta Timur. Jadi itu dia bajai ini hanya beroperasi di daerah Jakarta Timur saja, tidak di luar Jakarta Timur, tidak di Jakarta Pusat atau Jakarta Barat. No. Itulah hanya beroperasi di Jakarta Timur saja. Dan biasanya nih, kan aku tempat tinggalku tuh dekat dengan pangkalan bajai. Nggak deket sih, tepat di belakang rumahku. Jadi itu bajai-bajai sana, bajai-bajai itu tuh banyak banget aksesorisnya. Itu kalian tahu apa hiasan-hiasan lampu yang bisa di pohon Natal itu. Nah, itu mereka tempelkan di bajai mereka sebagai hiasan yang bener-bener kayak wow. Habis itu biasanya juga dikasih foto anaknya. Nggak tahu itu kenapa bisa kayak gitu, tapi biasanya dikasih foto anaknya kayak yang masih bayi-bayi gitu. Ya. Terus juga kalau misalkan nih supir yang punya bajai itu suka dangdut banget, suka musik dangdut, pasti dia akan masang speaker di bagian belakang bajai dan apa ya? Dan membesarkan volume speaker itu supaya semua orang mendengar kayak apa yang dia dengar, musik-musik dangdut yang dia dengar. Itu benar-benar apa? Aksesorisnya tuh meriah banget yang ada di tempat tinggalku, bajai tempat tinggalku. Tapi sekarang udah ya biasa ya sih, nggak semeriah dulu waktu aku kecil. Mungkin kalian juga ingin tahu bagaimana perkembangan bajai di Jakarta. Sebelum bajai, ternyata tuh ada alat transportasi lain yang mirip seperti bajai, yaitu bernama Toyoko. Beroperasi pada tahun 1962 sampai dengan 1971. Alat transportasi Toyoko ini menggantikan peran becak sebagai alat transportasi pada zaman dahulu. Karena pada waktu itu muncul keresahan soal transportasi becak yang dianggap tidak mencerminkan kemanusiaan. Karena dahulu, becak pernah diartikan sebagai simbol mengkudakan manusia. Yaitu masyarakat Indonesia itu menganggap kalau transportasi becak itu seperti budak. Supirnya itu seperti budak. Karena supirnya itu sendiri yang menggoes alat kendaraan tersebut. Jadi mereka tidak mau dianggap sebagai budak. Kejadian tersebut menyesalkan pemerintah daerah DKI Jakarta. Sehingga pasal itu dibuatlah tim penyelesaian masalah becak. Akhirnya, 500 kendaraan roda 3 bermesin diperkenalkan sebagai pengganti becak. Kendaraan ini mirip bajai yang berasal dari Jepang. Setelah setahun beroperasi, wacana untuk menghadirkan Toyoko sebagai pengganti becak menuai kontroversi. Toyoko tidak dapat menjawab penyelesaian lalu lintas kota Jakarta. Tahun berikutnya, jumlah pengemudi Toyoko semakin menyusut. Hal ini terjadi karena pengemudi tidak memenuhi kewajiban kredit mereka, sehingga pada masuki paruh kedua tahun 1990, desu bising Toyoko telah menghilang dari jalanan Jakarta. Kemudian kita masuk pada bajai yang berwarna oranye, yang mulai beroperasi pada tahun 1975 sampai sekarang. Pertama kali diimpor langsung dari India pada tahun 1975, menggantikan peran helicak. Menghasilkan kendaraan transportasi ini sangat menghasilkan polusi udara dan suaranya yang benar-benar bising. Karena banyaknya muncul keresahan pada masyarakat, termasuk saya sendiri, yang pangkalan bajainya itu tepat di belakang rumah saya. Jadi saya benar-benar merasakan keresahannya itu. Betapa suaranya sangat mengganggu di telinga dan asap yang disikan yang sangat tidak baik bagi kesehatan dan pernafasan. Sehingga pada saat itu muncullah bajai yang berwarna biru yang mulai beroperasi pada tahun 2015 sampai sekarang. Bajai ini berbahan bakar gas atau CNG yang lebih ramah lingkungan dan suaranya lebih sopan.
Bajai ini juga diproduksi oleh perusahaan dari India. Jadi pada perubahan ini saya benar-benar merasakannya. Saya merasakan yang oranye, dan sekarang saya merasakan yang biru. Pada awalnya, supir bajai yang oranye ini tuh tidak menerima perubahan ini. Mereka dipaksa untuk berganti ke yang biru tanpa biayanya itu tidak dibantu oleh pemerintah. Jadi mereka juga kurang menerimanya. Tapi lama-kelamaan, selama berjalannya waktu, daripada mereka kehilangan pekerjaan mereka ya mau nggak mau berubah, menggantikan bajanya menjadi bajai yang biru yang lebih ramah lingkungan dan bebas polusi. Dan suaranya pun juga lebih sopan, lebih tidak bising juga. Nah, sekarang kita masuk ke bajai yang lebih lebih modern, lebih naik kelas. Yaitu bajainya bernama Kute yang mulai beroperasi pada tahun 2017 sampai sekarang. Bajai Kute ini diluncurkan oleh PT Tera Intermoda Nusantara selaku agen pemegang merek bajai di Indonesia. Bajai ini juga dilengkapi dengan AC dan bodi yang tertutup penuh. Sekarang, bajai ini juga dapat digunakan untuk kendaraan pribadi. Ada di komplek aku, ada yang mempunyai bajai Kute ini. Jadi itu benar-benar bajainya ini, kendaraan ini benar-benar lucu banget. Dan bentuknya sangat kecil, yang mungkin penumpangnya hanya bisa dimasukkan oleh 3-4 orang. Itu udah maksimal banget. Jadi ya, ada yang punya. Saya sering lihat beberapa waktu saat saya keluar beli makan, saya mau lihat kendaraan ini beroperasi di kompleks saya. Tapi bajai ini tuh masih jarang beroperasi di Jakarta. Hanya ada di kota-kota, kayak di pusat kota aja, kayak di Jakarta Pusat. Ya pokoknya di perkotaan deh, di gedung-gedung besar itu hanya adanya. Ya dikarenakan juga harga bajai ini yang lebih mahal dari yang harga bajai yang biru, yang biasa, yang gas, yang tidak pakai AC. Jadi ya, masih jarang banget beroperasi di Jakarta bajai Kute ini. Nah, di sesi terakhir ini saya akan memberitahu kalian, teman-teman pendengarku, fakta menarik tentang bajai. Fakta menarik saat kalian menaiki kendaraan umum ini. Yang pertama, jangan pernah menawar harga bajai lebih rendah dari tawaran pertama si abangnya. Kalau misalnya abangnya nawarinnya 15.000, terus kalian mintanya sampai berapa ya? 10 atau enggak, misalkan 10.000. Jangan pernah. Kalau kalian kayak gitu, nanti abangnya jadi bete. Jadi gimana ya? Ya bete sih. Dan misalkan abangnya juga menerimanya, pas saat jalan kalian pasti akan dibawa kebut sama abangnya. Dan itu benar-benar serem. Kalian harus nyobain. Karena aku pernah mengalaminya, aku pernah menawarnya lebih rendah dari apa yang abangnya tawarkan. Dan pas saat dia menerimanya, aku pas saat jalan dibawa ngebut dan tanpa ada rem. Jadi itu bahaya. Oke, jangan pernah melakukan itu. Yang kedua, fakta menarik yang kedua, 90 dari 100 orang yang menaiki transportasi ini terjadi karena terpaksa. Yap, dan aku benar-benar setuju dengan ini. Karena kenapa? Gimana ya? Kan sekarang juga ada Gojek sama Grab kan. Kalau misalkan Gojek dan Grab itu kayak lagi sibuk dan tidak bisa menerima pesanan kamu, dan salah satu option yang ada itu hanya ada bajai itu, dan kalian terpaksa banget, kalau kalian tuh udah waktunya udah kepepet banget, misalkan ada meeting atau misalkan ada kelas, ya itu salah satu jalan keluarnya itu hanya naiki bajai itu. Udah bener-bener ini kayak apa ya, alat transportasi ini hanya dipakai hanya pada saat keadaan terpaksa aja. Jarang banget terjadi kalau kalian tuh bener-bener pengen naiki alat transportasi ini. Aku jamin deh. Yang ketiga, fakta menariknya itu adalah tarif bajai yang kadang-kadang tidak masuk akal. Bener banget sih. Misalkan ya, aku dari mana ya? Dari rumahku sampai gereja itu kan nggak sampai 15 menit lah.
sampai 20 menit. Itu sampai harganya itu 20.000. Oke, nggak ngotak sih kadang-kadang emang. Tapi mau gimana lagi kan, mereka juga butuh pemasukan untuk ekonominya, untuk membiayai keluarganya. Jadi ya aku memahami itu juga. So ya. Yang keempat, fakta menariknya adalah terlalu sering merasakan getaran di dalam bajai bisa menyebabkan iritasi permanen pada bagian selangkangan dan gerak tubuh tidak lagi seimbang. Selain itu, mendengar bunyi angin ribet knalpotnya selama 10 menit sama efeknya dengan 100 menit ketika Anda dugem. Wah, kalau ini sih no debat banget lah ya. Bener-bener aku kerasain banget. Ini saat ini tuh, kalau fakta ini tuh lebih kepada saat itu loh, bajai yang oranye. Bajai oranye itu kan seperti tadi aku jelasin. Gimana ya? Pada saat kalian tuh naiki transportasi ini, yang oranye ini, kalian tuh akan merasa getaran yang sangat kencang. Beneran, getaran sangat kencang. Dan suara knalpotnya yang sangat bising. Jadi kalian tuh bener-bener kayak, bener tadi aku bacain, seperti kalian dugem. Bener-bener kayak membuat hati kalian tuh berdegup kencang. Keren dah nih. Transportasi ini emang paling mantap, jos. Jadi kayak bener-bener harus mencobainnya sekali dalam hidup sekalian. Ya mungkin sekarang udah feelingnya lebih kurang karena sekarang lebih banyak beroperasinya tuh yang warna biru. Tapi pada saat dulu aku naik yang oranye itu bener-bener kerasa feeling kalian itu bener-bener merasa kalian pada saat kalian tuh bermain dugem. Yang terakhir, yang kelima, percaya tidak percaya, tikungan dari bajai bisa kita lakukan dengan satu sentuhan, dinamakan dengan teknologi one touch. Caranya dengan menepuk pundak si abangnya. Jadi misalkan kalian udah nyampe di lokasi yang kalian tuju nih, nah kalian tinggal nepuk pundaknya abangnya, sebelah kiri sebelah kanan terserah kalian. Dan pada saat itu juga abang sopir itu akan mengerem kendaraannya dan kalian berhenti. Itu benar-benar mendadak. Jadi kalian harus siap-siap pegangan nggak tahu, pegangan kursi atau apa biar kalian tidak kaget. Ya mungkin itu yang pengen aku jelasin, pengen aku ceritakan tentang bagaimana perkembangan bajai ini yang aku alami sendiri. Perkembangannya dari yang oranye sampai yang biru ini. Dan beberapa fakta-fakta menarik itu. Semoga kalian entertain dengan podcast saya. Ini tidak seperti podcast ini, seperti aku cerita tentang musuh-musuh kebudayaan yang aku alami, yang ada di daerahku, daerah Jakarta. So ya, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah dengerin sampai akhir podcast ini. Aku berterima kasih banget kepada kalian semua yang udah stay. Aku harap podcast ini dapat membantu kalian mendapatkan informasi yang lebih lagi tentang transportasi bajai yang ada di Jakarta, di daerah aku tinggal. Ini podcast pertama kali aku, by the way, so bear with me, I'm still a beginner. So yeah, thank you so much. Maybe you can share it to your friends, family, your boyfriends or girlfriends, to whoever you want to share it. It's up to you. So yeah, hope you enjoy and thank you for listening. Goodbye.